Apa yang terjadi dengan otak? Ada apa di otak? Itu pertanyaan rekan-rekan saat mengikuti video pendek tentang cerita otak yang lalu. Menarik ya, melihat bahwa otak yang berfungsi atau bekerja itu adalah sel yang terus-menerus mengalirkan informasi dan juga ada masa-masa aliran info itu sedang menata. Tapi prinsipnya otak terus aktif. Di keseharian sering disebut kata persepsi. Persepsi adalah bagian dari topik tentang kerja otak. Definisi dari Oxford di sini misalnya menyebutkan kata ability. Kata ability adalah kemampuan. Nah, di sini berarti kemampuan untuk menggunakan indera dan menjadi sadar pada apa yang diterima dari indera itu. Jika kita menggerakkan mata, melihat ke sekitar kita, tapi kita tidak memikirkannya, hanya mata ya melihat aja, maka itu tidak masuk dalam kategori persepsi. Penandaan atau impresi secara mental itu terbentuk saat manusia sanggup menjelaskan sesuai dan berarti mengerti atau kita sebut dengan paham. Nah, ada lagi di Merriam-Webster. Di situ persepsi dimaknai sebagai hasil dari menerima sesuatu atau observasi. Wah, bagus tuh. Ada kata observasi, berarti persepsi adalah bagian dan sampai ke ujung hasilnya dari sebuah proses. Disebut sebagai konsep yang bisa bermakna keputusan yang diakui. Jadi ini adalah salah satu fungsi eksekutif. Nah, persepsi dalam diskusi sehari-hari perlu disikapi memiliki beberapa jenis atau level mungkin ya. Bisa ada berbagai macam persepsi tergantung prosesnya. Datang dari sensor yang mana. Dan lebih menarik lagi bahwa dia bisa datang dari multisensor. Jadi berarti ada persepsi multisensori. Setiap gerbang sensor punya area proses di otak. Dan bagian serunya adalah ada juga area asosiasi proses dari pertemuan sensori. Jika pelibatan emosi terjadi dalam proses perjalanan informasi di jalur-jalur sensori, maka akan terbentuklah persepsi yang berbeda. Ini salah satu contoh, korteks pendengaran. Jadi bagian dari otak besar yang menerima hasil info yang masuk dari pendengaran menjadi jalur pemrosesan. Tapi ini juga nggak bisa dipisah bahwa seperti jalur dari domain visual misalnya, begitu kena pelibatan emosi akan meningkatkan aktivitas saraf, ya, meningkatkan aktivitas saraf dalam korteks sensori, dalam korteks, jadi sebagian besar dari otak besar yang tugasnya sensori, dia dibandingkan dengan rangsangan yang netral. Netral tuh nggak ada emosi. Efek ini jadi menonjol dalam aliran sensori yang ventral. Aduh, apa pula tuh? Ventral, artinya ada satu jalur tertentu yang disebut jalur ventral. Nanti ada lagi yang disebut jalur dorsal. Biarin deh para ahli itu
kita nggak usah terlalu sibuk sampai ke sana, ya. Tapi kita mau bilang bahwa ada banyak jalan menuju satu kerja tertentu. Efek ini menonjol, ya, dan bagaimanapun emosi akan berinteraksi yang pada dasarnya kita nggak tahu juga di bagian mana tuh emosinya menjadi terlibat, lokalisasinya, areanya pada waktu stimulus itu terjadi. PR banget ya buat para researcher di bidang neuroscience. Nah, ini dia tadi. Ya, artinya berbagai jalur yang terjadi dari multiple sensori yang bekerja, persepsi bisa dipakai sebagai ujung akhir. Pernah nggak dengar orang tanya, jadi persepsi kamu apa? Iya, benar ya. Menjawab pertanyaan, persepsi saya adalah, itu bukan dengan satu kata atau satu kalimat pendek. Namun ini merupakan penjabaran dari beberapa poin sejak info atau data diterima oleh sistem sensor, dan bukan hanya satu sistem sensor, dan melewati proses berpikir dengan beberapa pola yang digunakan. Pola itu apa? Pola atau formula sudah kita bahas di video sebelumnya, adalah hasil dari kerja belajar, terutama di tingkat SD deh. Ada pola operasional matematis, menambah, mengurang, multiplikasi atau mengalihkan, ya, mengurangi dalam parsial bagian-bagian pembagian. Ya, teman-teman. Maka itu semua dengan berbagai pola dan formula yang kita belajar di SD, ada banyak proses berpikir matematis, itu semua bisa kita sampaikan waktu ditanya, jadi persepsimu apa? Proses pikir di otaknya itu mesti jelas kita pakai pola yang mana. Dan jangan lupa ada warna emosi yang terlibat. Itu persepsi. Dan rekan-rekan, agar persepsi itu dapat diterima oleh kebanyakan pendengar, perlu diperhatikan hierarki dasarnya itu optimal. Iya dong, kalau gerbang sensornya, pendengarannya, yang satu budek, yang lain oke, ini bilang aja kita berdelapan barangkali gitu ya. Ada satu budek, ada satu burem. Lalu kita membahas hal yang sama. Ingat cerita tentang gajah yang disentuh oleh orang-orang yang tidak dapat melihat? Persepsi mereka beda-beda karena info yang masuk lewat stimulus taktilnya mereka beda-beda. Kalau taktil ditambah audio, ya beda lagi. Maka persepsi itu pasti dibarengi dengan penjabaran. Ya. Dan kalau kita menjamin bahwa diri kita cukup fit ya untuk kemudian semua vitalitas yang kita miliki itu menyehatkan bukan hanya gerbang masuknya informasi tapi juga jalur-jalur perjalanan info. Jadi berarti urusan nutrisi, cairan, oksigen, artinya pola napas dong, ya. Itu menjadi penting buat manusia supaya otaknya bekerja dengan baik dan bisa berpikir dengan baik dan punya persepsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Manusia juga perlu istirahat dengan baik supaya memori-memori yang akan dipakai saat membentuk sebuah persepsi itu tertata dengan rapih. Apa ya? Waktu itu tuh apa sih ya? Aduh, tunggu bentar, lupa. Yang mau dengerin persepsinya juga jadinya berantakan menerima infonya. Maka izinkan kita memiliki proses istirahat yang berkualitas. Jangan sampai sel-sel kita ada yang rusak ya. Ya. Kenal kerja otak secara awam dan sederhana, berlanjut pada kerja pembentukan persepsi ini, baru sebagian sebetulnya
dari banyak komponen lain kerja otak yang diuraikan. Vigor peduli dengan melakukan penjelasan yang beruraian ini untuk memudahkan proses telusur bagi semua orang yang terlibat berinteraksi dengan anak dan remaja. Diharapkan dapat ditemukan perbedaan-perbedaan untuk mencari penanganan atau stimulus yang sesuai dengan kondisi setiap orang. Ingat, otak bekerja dengan konsep neuroplastisitas. Kata Dr. Adri Maisa, spesialis saraf konsultan, otak satu-satunya organ yang belajar. Mari kita jaga otak, mari kita sehatkan otak, dan mari kita mengerti tentang otak. Kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Salam Vigor.